Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Saya berterima kasih diberikan kesempatan hari ini boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Terima kasih kepada Om Julius dan seluruh staf penggembalaan jemaat Tuhan di tempat ini. Nama saya Julita Manik, saya dari Jakarta, baru tiba kemarin. Dan saya mendengar dari pertama kali diundang bahwa tema kita adalah kehidupan yang tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tapi kehidupan yang bersyukur. Ini bicara mental health, saudara ya. Dan isu ini sangat populer kalau di kalangan anak muda ya. Kalau orang tua tuh dengar mental health, apa sih mental, dikit-dikit mental. Tapi sebenarnya gejala mental, kesehatan mental itu mulai terganggu kalau kita sudah mulai kelihatan banyak mengeluh. Kalau kita sudah mulai lupa bersyukur, itu tandanya kesehatan mental kita sudah mulai terganggu. Nah, bahayanya saudaraku, kalau mental terganggu itu nggak kelihatan ya. Kalau kita misalnya nih mulai ada indikasi sering batuk gitu ya, terus kita cepat menanganinya, maka tidak terjadi sesuatu yang lebih besar. Karena apa? Kelihatan. Fisik itu kalau mengalami gangguan, kita lihat, kita bisa cepat ngambil pertolongan. Tapi yang mental ini yang bahaya. Ketika mulai terjadi satu gangguan terhadap mental, kita nggak ngerti dan kita nggak menyadari bahwa kita sedang menuju sesuatu yang berbahaya. Nah, hari ini saya membawakan topik pertama itu adalah spiritual healthy lifestyle, gaya hidup rohani yang sehat. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Nah, selama COVID kita itu kan sering menjaga kesehatan dengan baik ya, karena kita nggak tahu besok kita masih hidup apa enggak. Orang yang hari ini sehat-sehat, besok bisa udah nggak ada. Waktu saya ke Israel bersama hamba Tuhan, itu hamba Tuhannya kena COVID. Orangnya lucu gitu ya. Namanya kalau pendeta kan pasti imannya tinggi lah. Kalau kita kan mikirnya gitu saudara. Banyak tahu firman Tuhan. Dia masih posting tuh di Instagram ya. Dia masih ketawa-ketawa. Hati gembira kan obat yang manjur. Amin saudara. Saya percaya dia pasti sembuh. Nah ternyata kan kita gak tahu waktu itu ada badai sitokin lagi namanya. Misalnya hari ini dia ketawa, besok dia udah gak ada. Akibatnya apa? Semua orang ketakutan. Takut kan? Besok aku masih ada gak? Jadinya semua orang menjaga kesehatannya. Kita ngerti yang namanya menjaga kesehatan secara fisik. Tapi kita lupa, kita perlu menjaga kesehatan secara rohani. Makanya ini saya angkat karena bahaya sekali saudara. Kalau kesehatan rohani kita terganggu. Kita perlu, kalau kesehatan fisik kita perlu gaya hidup sehat. Ya kan saudara? Nah Tuhan itu gak membuat kita sulit untuk mengerti firman-Nya. Kalau mau gaya hidup rohani yang sehat bagaimana? Lihat aja bagaimana cara menjaga gaya hidup rohani fisik yang sehat. Demikian juga lah engkau menjaganya. Cuman secara rohani. Nah apa kalau yang terjadi kalau kita nggak menjaga kehidupan rohani kita yang sehat? Gaya hidup rohani itu sangat penting. Amsal 18 ya ayat 14 kita baca. Di sini saudaraku ya, Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat. Nah kalau di sini kan kita hanya baca bersemangat, makanya saya suka cantumkan sedikit ya, supaya lebih dalam pengertiannya. Bersemangat, semangat, membara gitu ya. Kalau orang soal fighting gitu ya. Nah tapi di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the spirit of a man. Semangat itu kan makanya kan kita nggak tahu kok tiba-tiba up and down. Kadang semangat, kadang enggak. Enggak tahu sebabnya kenapa, karena tak terlihat. Itu namanya spirit, kehidupan rohani. Dapat menanggung penderitaan. Jadi artinya gini, kehidupan rohani seseorang yang sehat, maka dia bisa menanggung apapun yang terjadi dalam hidupnya. Tapi apa yang terjadi? Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ternyata istilah semangat yang patah itu wounded spirit. Spiritnya luka. Kesehatan rohaninya terganggu, istilahnya orang sekarang kena mental lah saudara. Itu ternyata lebih berbahaya karena kalau orang yang terganggu secara fisik tapi mentalnya sehat, dia akan bisa berjuang. Dia akan fighting untuk kesembuhannya. Tapi kalau orang fisiknya sehat, mentalnya, spiritnya wounded, terluka, itu nggak bisa berjuang saudara. Nggak bisa siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tapi kalau orang yang sehat dapat menanggung penderitanya. Nah saya tuh suka bersaksi ya kalau lagi membawakan sharing firman Tuhan untuk memberikan saudara itu bisa relate ya, bisa tahu ada toh orang yang ngalami. Nah saya tuh banyak ngalamin tekanan dalam hidup saya, jadi banyak contoh. Kalau kadang-kadang kalau terlalu banyak contoh jadi bingung yang mau dipakai yang mana ya. Kan kalau ibu-ibu itu terlalu banyak baju malah bingung mau pakai yang mana. Merasa gak punya baju. Aduh bilang sama suaminya gak ada baju. Padahal bajunya satu lemari penuh.
saking banyaknya. Tapi kalau bajunya cuma 3, tahu hari ini pakai A, besok pakai B, besok pakai C gitu kan. Saya bilang, Tuhan yang Engkau ingatkan. Nah Tuhan ingatkan pas mau menuju ke sini. Nah ini yang mau saya saksikan, orang yang secara fisik gak ada bagusnya. Itu keponakan saya. Leukemia saudara. Leukemia itu berjenis. Dia tingkatan tertinggi. Yang paling parah, umur masih 13 tahun. Masih muda, kena leukemia. Secara fisik hancur kan. Tapi spiritnya kuat sekali saudara. Maka dia berjuang. Nah ini yang saya mau saksikan. Nah saya ambil contoh di Alkitab, ada orang yang kuat sekali spiritnya. Tekanannya luar biasa, namanya Daud. Kenapa dia bisa berjuang? Sehebat apapun tekanan dalam hidupnya, itu karena kesehatan rohaninya bagus, dia bisa berjuang. Kita lihat contoh yang paling kelihatan di sini, orang yang terluka secara rohani, yang semangatnya tadi ya, luka, gak bisa menanggung penderitaan. Dengan orang ngalami tekanan yang sama, tapi secara rohani, mentalnya sehat, ya saudara, dia bisa berjuang. Kita lihat Daud, kisah di Ziklag, ya. 1 Samuel 30. Mereka ini pergi perang, tinggalin perempuan, anak-anak, istri dan anak-anak dan segala hartanya, mereka perang. Pas kembali ternyata apa saudara? Ketika mereka pergi didatangin musuh. Ya, jadi istri dan anak-anak semua dibawa. Daud kan bersama orang-orang gagah perkasa yang perang. Ya, ada sekitar 600 orang gagah perkasa. Jadi itu yang menyertai dia perang. Ya, ketika dia melarikan diri ke Filistin. Ketika mereka sudah menang, kan harusnya senang ya disambut sama keluarga. Sudah gak ada siapa-siapa. Harta diambil dan lebih daripada harta, anak dan istri diambil. Tekanannya berat, bukan di negeri sendiri lagi saudara. Kita lihat di sini, ya kuatnya itu rohaninya Daud. Ketika Daud dan orang-orangnya, orang-orang ini tangkap orang perkasa. Jadi kalau perkasa kan secara fisik hebat gitu saudara ya. Sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat orang yang bersama dia. Para pria yang gagah perkasa. Yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi ini artinya kalau laki-laki itu sampai nangis itu udah parah saudara. Kalau perempuan nangis gampang, nonton drakor aja dikit udah nangis. Laki-laki nonton drakor bingung. Apa sih sedihnya gitu kan. Dia gak gampang gitu loh saudara ya. Tapi kalau perempuan tuh gampang nangis. Nah kalau sampai laki-laki nangis sampai gak kuat nangis. Itu berartinya tekanannya parah. Jadi artinya potensi terlukanya sama-sama ada ya gak saudara. Nangis sampai gak kuat lagi. Keadaannya terlalu fatal. Ekspektasinya itu semuanya hancur. Berjalan bersama Tuhan. Tapi kok ini yang terjadi saudara. Nah lihat saudara ya. Keadaan sama dialami. Semua pria-pria gagah perkasa ini kehilangan istri, anak dan hartanya. Sama tekanannya, gak ada bedanya. Tapi responnya beda. Ya kan? Kita lihat dalam ayat selanjutnya ayat 8. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan, rakyat catat. Ketika dikatakan rakyat ini orang yang pergi perang bersama dia. Para pria yang tadi udah nangis bersama Daud yang udah gak kuat. Mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Responnya beda. Yang satu membiarkan tekanan, komplain, mengeluh. Mau lempari Daud sampai dengan batu sampai mati. Sama-sama ngalamin. Bukannya Daud diistimewakan. Anak istrinya gak diambil. Dia juga sama. Tapi langsung biasanya kalau orang yang tertekan, terluka itu selalu apa saudara? Kenapa dia mengeluh? Dia selalu mencari kambing hitam. Dia selalu mau menyalahkan orang lain. Semua disalahkan, akhirnya menggerutu kan? Semua disalahin. Pulang gereja, enggak di sini. Naik mobil. Apa tuh pendeta khotbahnya? Semua disalahin pokoknya, enggak cocok dengan hatinya disalahin. Enggak cocok, jadi akhirnya apa? Saudara, orang yang bersungguh-sungguh itu menular. Menular saudara. Kalau Anda nggak kuat menjaga secara spirit, maka itu akan membuat engkau juga ikut banyak mengeluh. Kenapa banyak sekarang generasi sekarang nggak suka ke gereja? Ya bayangkan di mobil dengan orang tuanya ngomongin pendeta, nggak di sini. Di Jakarta banyak saudara. Akibatnya lain kali ada pendeta khotbah, anaknya makin besar nggak percaya lagi. Nah, jadi jangan biasakan begitu. Ya, jangan biasakan mengeluh. Beda respon, ngalami keadaan yang sama. Tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Dia pun terluka. Tapi dia tahu saya butuh pertolongan.
Saudara misalnya sakit kepala, saudara perlu obat apa? Saudara cari obat itu. Nah Daud tahu, saya perlu obat itu, saya harus sembuh. Luka juga dia saudara, tapi dia menguatkan kepercayaan. Jadi ada 3 hal yang saudara lakukan untuk punya kehidupan rohani yang sehat. Sama seperti kalau saudara mau fisik mau sehat, engkau harus jaga apa? Makan, kan COVID menjaga kita kan, mengajarkan kita. Jaga makanan, makan yang bervitamin kan gitu saudara. Dan sesudah makan apa saudara? Olahraga, ya enggak saudara? Orang kalau makan terus enggak olahraga, akibatnya apa? Malah jadi kegemukan, mengundang penyakit. Sama, prinsipnya sama. Dan kemudian apalagi yang enggak boleh, yang penting tapi sering dilupakan orang, istirahat. Saudara tahu banyak orang sakit karena secara dia bilang gini, loh aku tuh jaga makanan loh, aku itu rajin olahraga. Umur 40 tahun kena stroke. Ada tuh CEO di India ya umur 40 tahun, jaga makan, foodingnya hebat, orang terkenal. Salah satu CEO gaji termahal di India, umur 40 tahun meninggal. Olahraga, rajin nge-gym, apa yang kurang? Gak istirahat. Kerja mulu gak istirahat. Saya ngantar mertua saya ke Pineng ya saudara. Berobat. Nah sekarang kalau di Sumatera Utara itu saudara batuk aja ke Pineng. Jadi Pineng itu Penang, itu isinya tuh orang Indonesia semua saudara. Batuk aja ke sana saudara. Nah lagi nunggu nih di ruang dokter itu kita gak perlu canggih-canggih bahasa Inggris, ngomong Indonesia aja. Nah saudara ada orang Malaysia, umur masih 30 tahun. Baru sembuh stroke, jalannya masih susah. Tahu saudara kenapa? Dia pernah 3 hari gak tidur. Harus overtime, pulang sampai rumah bukannya tidur main game. Orang kan kalau main game merasa sehat terus saudara. Gak perlu tidur, 3 hari kolaps. Nah 3 unsur ini, makanmu, jadi apa? Makanan rohanimu jaga. Itu secara rohani. Kemudian apa? Olahraga rohanimu ada enggak? Apalagi istirahat rohanimu jangan dilupakan. Saudara lihat asupanmu itu penting untuk gaya hidup rohani yang sehat. Asupan spiritual kita apa saudara? Tuhan Yesus bilang manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita hidup kita perlu makan nasi, kita perlu makan makanan secara fisik. Maka juga kalau punya gaya hidup rohanimu yang sehat, gak gampang terluka, tahan mengalami tekanan, menguatkan kepercayaan. Kau perlu firman Tuhan. Makan makanan rohani, jangan capek kalau sudah saat teduh belum. Itu artinya makan. Masa kita makan rohani kita cuman pas hari Minggu? Berarti artinya seminggu sekali cuman makan. Ya nggak heran ada tekanan dikit langsung nyalahin orang lain. Ada tekanan sedikit kecewa sama Tuhan, kecewa sama teman pelayanan. Nggak heran kenapa? Makanan rohaninya nggak cukup. Lihat di sini Daud, asupan spiritualnya terlihat 1 Samuel 30 ayat 8. Mau dilempari batu sampai mati. Semua orang menyalahkan dia. Dia pun harusnya makin lebih tertekan lagi saudara. Tapi dia menguatkan kepercayaan dengan apa? Aku perlu dosis firman Tuhan. Makanya dia selalu tanya Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Kalau nanya Tuhan yang keluar apa? Jawaban. Jawaban itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu apa? Makanan rohani yang sangat penting untuk membangun iman kita. Otot-otot rohani kita. Bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan lihat di sini. Ia berfirman kepadanya. Zaman dulu kan gak ada Alkitab kayak kita saudara. Dialog sama Tuhan. Dengar dari Nabi. Itulah firman, ya kan? Dia tanya, dia butuh firman. Aku harus makan. Kejarlah kata Tuhan, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kejadian ini gak cuma sekali, saudara. Kita tahu akhir cerita ini kan, kemenangan luar biasa. Tapi artinya apa? Menguatkan kepercayaan, menguatkan tubuh rohani kita supaya sehat. Penting asupan firman. Ada juga kejadian lain, saudara, ketika dia baru dinobatkan jadi raja. Diserbu di lembah Refaim. Di semburu pertama dia tanya Tuhan. Tuhan ngomong, dikasih strategi, menang. Apakah sudah itu gak ada persoalan lagi? Ada persoalan lagi saudara. Ada persoalan lagi. Dia tanya lagi Tuhan, artinya apa? Selama aku punya firman Tuhan, selama aku jaga asupan rohaniku, maka aku tubuhku sehat. Saudara mau gak jaga tubuh rohani kita, tubuh fisik kita? Sembarangan aja makan. Sembarangan saja makan. Maka datanglah segala penyakit. Jadi kita lihat sini, ketika diserbu lagi, dia minta firman Tuhan lagi.
Dia tanya Tuhan lagi. Dia punya fellowship dengan Tuhan yang luar biasa sehingga dia bisa mendengarkan firman Tuhan. Dia dengerin kata-kata Nabi. Artinya apa? Firman Tuhan dikonsumsi. Maka saudara, sekalipun ada potensi terluka, kau akan sembuh. Karena kau sudah punya tubuh yang sehat. Tubuhnya ngelawan sendiri, ya enggak saudara? Ya, tubuhnya melawan, cukup kekuatan. Nah saudara, asupan rohani itu penting. Masalahnya gini, asupan rohani itu enggak hanya yang spiritual baik loh saudara. Itu kan kalau rohani bentuknya bukan makan secara fisik ya. Berita, perkataan. Nah banyak orang gak sadar dia konsumsi makanan junk food secara rohani. Kan kalau makanan junk food secara fisik kita tahu ya apa ya. Nah yang masalahnya itu kita gak tahu junk food rohani. Makanya hati-hati. Junk food rohani itu apa? Berita yang Anda dengar, perkataan yang Anda dengar. Sama Tuhan berfirman. Ya kan? Firman, gak terlihat kan? Perkataan Allah dikonsumsi, tubuhmu sehat. Perkataan orang lain, penghakiman orang lain, berita-berita yang tentang bagaimana ekonomi dunia ini, bagaimana keadaan sekarang makin sulit. Ketika itu Anda pilih itu ada konsumsi, itu namanya junk food, makanan yang gak sehat. Saudara percayalah, kolesterol rohani datang. Stroke rohani datang, asam urat rohani datang. Itu yang terjadi. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 127 ya. Ayat 1, haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Katakan bersama, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan cuma suka, sangat suka. Kalau sangat suka, saudara coba nih cermati. Saya suka makan soto. Akan bosan gak saya makan soto? Gak akan bosan. Hari ini soto, besok soto, lusa soto. Gak pernah bosan karena apa? Sangat suka. Gak bakal bosan. Nah makanya kalau kita gak suka baca firman Tuhan, berarti kita belum sangat suka saudara. Sukanya sekali-kali. Kalau pendetanya mantap nih khotbahnya baru suka. Kalau gak suka. Gak ada lucu-lucunya khotbahnya, gak suka. Loh saudara hati-hati. Kalau engkau nggak makan firman Tuhan, kau akan makan junk food. Apa akibatnya bagi orang yang sangat suka? Dia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, makanannya makanan rohani, sangat suka. Akibatnya apa? Mau kabar apapun terjadi dalam hidupnya, nggak nendang. Daud dengar kabar celaka, mau dilempari batu sampai mati. Belum lihat anak istri diselamatkan. Tapi karena sangat suka sama firman Tuhan, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia bisa tanggung segalanya. Tadi kan saya udah cerita nih anak umur 13 tahun keponakan saya. Iya kan saudara, umur 13 tahun. Sakit leukemia. Saudara, ini anak termasuk yang sangat suka kepada perintah Tuhan. Masih kecil loh saudara, SMP kelas 2 itu waktu itu. Nah waktu dia dibawa ke Malaysia, rumah sakit ini khusus cancer. Terkenal bisa memulihkan. Orang tuanya punya pengharapan. Banyak dengar orang sembuh di sana, dibawalah anak ini. Nah karena leukemia jadi orang tua harus jaga. Papanya tuh koko saya, sampai meninggalkan pekerjaan. Karena harus jaga anak. Sakit leukemia tuh saudara mau ngunjungin pun gak sembarangan. Kok sakit gak boleh datang. Karena dia gak punya daya tahan tubuh. Dia langsung ketularan tuh gampang. Nah saudara, berdoa sungguh, mengharapkan Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Anak ini meninggal 10 bulan di rumah sakit. Uang orang tuanya habis untuk membiayai. Tabungan habis, semua habis. Dan 10 bulan papanya gak kerja. Berharap sama Tuhan. Itu saya ingat suatu ketika dikatakan kritis. Seharusnya saya dapat undangan pelayanan ke Australia. Tapi waktu itu saya mikir gini loh saudara. Kami itu dalam keadaan juga lagi kesulitan secara ekonomi karena suami saya perusahaannya tutup, PHK massal. Saya gak bisa bantu saudara. Saya gak bisa bantu. Jadi saya hanya bisa dukungan secara spiritual, moral, dalam dukungan secara supaya mereka tetap semangat dan doa. Jadi waktu itu saya sebenarnya dapat undangan ke Australia, saya batalkan. Jadi saya gak jadi kasih paspor untuk urus visa, saya pergi ke sana. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. 2 kali dalam sehari mereka nyembah Tuhan mesbah keluarga. Menantikan mujizat. Kayak saya jadi manusia, kalau saya jadi Tuhan itu saudara pasti sembuhkan.
Luar biasa cari Tuhannya loh. Menyembah sebelum dokter visit tuh mereka nyembah cari Tuhan. Gak sembuh loh 10 bulan saudara. Tapi selama 10 bulan itu saya tahu dia berjuang. Kenapa saudara? Waktu sudah meninggal, kan saya bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai orang tua imannya yang baru seumur jagung ini runtuh. Gara-gara berharap sama Tuhan, pertama kali berharap sama Tuhan, sungguh-sungguh, kemudian anaknya diambil Tuhan. Anak pertama, anak pintar, anak yang jadi pengharapan keluarga. Saudara, waktu lagi di rumah duka itu, tiba-tiba saya lihat kok ada buku beredar. Dari tangan satu tangan ke tangan ke orang-orang yang datang. Saya pikir ini buku apa? Rupanya itu diary-nya keponakan saya ini, namanya Oci. Ya saudara, kalau mau tahu lebih detail tuh masih ada, belum saya take out dari blog saya. Saya beri judul, Remember Me This Way. Ingatlah aku seperti ini. Oci Manik. Nah marganya Manik ya, sama dengan saya. Jadi rupanya waktu dia sakit itu bapaknya tuh, kan dia gak bisa keluar. Jadi dia bilang sama bapaknya, "Pak tolong belikan aku buku." Jadi papanya sering lihat dia nulis-nulis di buku itu saudara. Tapi gak tahu dia nulis apa. Dia sering nulis. Nah waktu meninggal ternyata buku itu catatan firman Tuhan. Yang dia tulis selama dia sakit. Saya pernah nulis diary waktu saya SMP dulu. Hanya tahan 3 bulan. Isinya Dear Diary. Cowok tetangga itu ganteng sekali. Zaman dulu kan gitu. Curhatnya sama diary. Dear Diary 3 bulan udah. Nggak nulis lagi. Ini anak 10 bulan sakit. Berharap sama Tuhan. Kalau dapat firman Tuhan dia catat. Sudah tahu berapa halaman? 101 halaman. Isinya berapa ayat? Saya hitung saudara. 599 ayat. Yang ketika dia baca mendapat pengharapan dia tulis. Meninggal. Ada beberapa saya lihat dikotakin merah. Rapi saudara. Garisin rapi. Bapaknya bilang ini anak sering kali. Dalam saya tahu dia sedang kesakitan. Saya baru tahu tentang isinya firman. 599 ayat. Ada kalimat tertulis begini. Namun aku akan hidup. Aku tidak akan mati. Karena aku akan menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dan yang hebatnya selama sakit tuh gak pernah kelihatan mukanya cemberut. Dia tuh bersyukur selalu. Dia bersyukur. Kenapa saudara? Dia sakit fisik. Rohnya itu gak luka. Asupan rohaninya kuat. Dia berjuang 10 bulan mempercayai firman Tuhan. Dia selalu bersyukur, saking dia bersyukur terus saudara. Ini kan warga negara Indonesia, dokternya sampai terkesan. Ada satu obat yang mau dicobakan, uji coba harusnya itu warga negara Malaysia. Dokternya sampai bikin petisi kepada government, minta supaya keponakan saya ini jadi yang menerima. Kenapa? Sekali disuntikkan 150 jeti saudara. Karena hidupnya yang penuh sukacita itu mempesona orang. Sampai orang gak tahu dia sakit. Dia berjuang saudara. Jadi secara fisik hancur. Tapi secara rohani enggak. Lihat nih saudara. Apa yang bikin dia kuat? 599 ayat itu enggak mudah loh. Ada yang panjang. Ditulis ulang. Bukan cuma Yohanes 1 ayat 1. Enggak. Isinya dicatat. Makanan rohaninya kenceng saudara. Kuat berjuang. Asupan rohanimu hati-hati. Yang kedua saudara. Spiritual exercise, tadi saya sudah bilang kan, olahraga. Lihat ini 1 Samuel, artinya eksekusi. Exercise, lakukan sesuatu. Saudara harus olahraga kan saudara. Lihat ini Daud, ketika Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah. Apa yang dia lakukan? Kejar gak? Kejar. Kasih strategi, waktu tempat lain itu seperti pohon-pohon ketau kelilingi. Dilakukan gak? Dilakukan. Pokoknya kalau dapat firman, dilakukan. Dapat firman, dilakukan. Itu namanya exercise secara rohani. Olahraga rohani. Amin. Saya baru pulang dari Korea. Saya sama suami saya beda banget. Cuma beda 2 tahun. Suami saya itu saudara. Kan di Korea itu anak saya tuh maunya naik kayak lifestyle-nya orang Korea. Jadi kita naik turun MRT. Dia gak mau yang travel-travel yang gampang. Waduh, jalan 1 hari 20.000 langkah saudara. Suami saya udah keteteran di belakang terus udah jauh banget saudara. Udah akhirnya udah gak ikut lagi dia. Udah aku di apartemen aja gak ikut, udah gak tahan. Beda 2 tahun loh saudara. Nah suatu ketika kami lagi di istana itu ya di Gyeongbokgung itu ditanya sama guide-nya. Bapak lahir tahun berapa? Karena guide-nya tuh sampai nunggu-nunggu suami saya. Suami saya malas olahraga saudara. Bapak lahir tahun berapa? 64. Karena sering ditungguin guide, oh wajar kan gitu saudara. Wajar. Terus tanya sama saya, ibu lahir tahun berapa? Saya bilang lahir tahun 66. Kejengkang deh saudara.
Kenapa? Dia lihat, ini cuma beda 2 tahun kok beda banget. Yang satu sudah kayak jalannya susah. Loh saya sudah gak percaya deh, saya tahun ini 59 tahun. Next year aku 60. Apa yang bikin beda? Olahraga. Olahraga secara rohani itu ada, saudara. Lihat saudara sini 1 Timotius 4 ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihlah itu apa? Exercise, gimnasio. Kata gym itu dari sini. Latih. Disuruh latih dirimu beribadah. Diperjelas lagi, latihan badani, nge-gym terbatas gunanya. Cuman untuk fisik. Tapi latihan ibadah itu, latihan rohani, berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi melakukan firman Tuhan itu anggap lagi nge-gym rohani. Amin saudara. Persoalanmu yang belum selesai, nge-gym, engkau ditantang apa? Bersyukur. Bersyukur itu nge-gym saudara secara rohani. Itu baik bagimu. Mana ada saudara dalam Alkitab dikatakan kalau kau punya persoalan kau bersungut-sungutlah. Justru kalau engkau ada persoalan, bersukacitalah. Artinya kau percaya Tuhanmu akan turun tangan membelamu. Disuruh kejar, sudah gak mungkin menang ini. Ini semua sudah wounded secara spirit. Dilakukan gak? Lakukan. Artinya apa? Lebih mempercayai firman Tuhan daripada apapun. Tidak ada kabar celaka yang ngefek saudara. Ini anak umur 13 tahun. Dengar apa? Dibawa ke Singapura tes ini tulang sumsum belakang. Apa jawaban kata dokter? Kata dokter, tulang sumsummu pun sudah rusak. Gak bisa nolong. Dia ini anak nge-Twitter kan saudara. Dia bilang apa? Kata dokter, bone marrowku sudah rusak. Jempol ke bawah untuk itu dokter. Karena Tuhan Yesusku jauh lebih hebat. Umur 13 tahun saudara bisa ngomong gitu. Kenapa? Asupan rohaninya dong kencang. Percaya Tuhan, exercise dia secara rohani. Olahraga dia secara rohani. Dia lebih mempercayai firman Tuhan. Ada lagi temennya, ketahuan di DM, direct message di Twitternya. Belum logout, bapaknya bisa baca di handphonenya. Dia punya teman yang sakit kanker otak. No hope, gak ada harapan. Dia ngomong karena sama-sama penyakit kanker. Kakak, kata dokter, aku gak punya harapan. Ini anak bapaknya ingat tanggal itu dia lagi kesakitan. Aku ingat dia aku gak tahu dia ngetik apa itu di HP-nya. Jawabannya saudara. Percaya kata Tuhan lebih daripada apapun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lagi kesakitan. Punya alasan untuk ngeluh. Punya alasan untuk marah. Punya alasan untuk meninggalkan Tuhan. Dia lebih memilih percaya kepada Tuhan. Dia kuatkan, dia exercise otot rohaninya. Dia exercise untuk apa? Nolong orang lain untuk bersyukur. Percayai hidupmu kepada Tuhan, dia jauh lebih hebat. Yang ngomong bukan orang sehat secara fisik. Yang ngomong orangnya sakit sama parahnya. Tapi rohnya kuat. Bisa berjuang, bisa nolong orang lain. Latihan badan itu terbatas gunanya. Latihan rohani, latihan ibadahmu mengandung janji saudara. Mengandung janji. Nah saudara, bagian yang terakhir. Perlu roh istirahat ya. Spiritual rest. Ini ayat menarik. Sering kan kalau kita udah berharap, aku udah mana Tuhan janjimu? Mana ibadah yang mengandung janji? Persoalanku belum selesai. Perusahaanku belum bangkit. Sakitku belum sembuh. Saudara seringkali kita sudah melakukan segala imanmu tinggi. Kok gak terjadi? Istirahat dalam Tuhan. Biarkan dia yang berperkara. Amin. Istirahat itu artinya kan gak lakukan apa-apa. Kita kalau istirahat apa saudara? Tidur kan saudara. Gak ngelakukan apa-apa. Mazmur 127 ayat 2 berkata. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Katakan bersama. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya. Pada waktu tidur. Bukan berarti kalau gitu tidur aja lah. Bukan saudara. Artinya apa? Ketika engkau gak berbuat apa-apapun. Ketika engkau tidur. Sebenarnya sedang terjadi sesuatu secara fisik dalam hidupmu. Makanya kalau orang yang gak tidur. 3 hari gak tidur kolaps kan. Karena tidur itu restorasi. Sel-selmu secara fisik itu restorasi. Orang yang kurang tidur pasti rusak. Harusnya pabriknya merestorasi. Turun mesin. Gak turun mesin. Mobil gak pernah turun mesin. Gak pernah ke bengkel. Rusak kan saudara. Artinya Tuhan bilang, ketika engkau gak berbuat apa-apa, diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Meninggal nih anak, meninggal. Benar gak? Dia latihan nge-gym secara rohani. Benar gak asupan firman Tuhan yang dia percaya lebih apapun, itu mengandung janji. Benar. Saudara ketika saya membaca, saya tersentuh. Saya
Saya kan blogger waktu itu ya, suka nulis-nulis di internet. Saya tulis, hanya catatan untuk mengenang anak umur 13 tahun, 10 bulan kemudian dia umur 14 tahun meninggal. Tapi dia mempercayai Tuhan lebih daripada apapun. Hanya untuk memori, orang tuanya pun saya nggak kasih tahu. Saudara tahu apa nggak yang terjadi? Tulisan ini nggak ada hashtag, nggak ada supaya orang baca, nggak ada. Ini hanya untuk memorial. Viral seviral-viralnya. Saya pun kaget. Blog saya biasanya 1 bulan tuh yang baca cuma 10.000 orang. 1 hari bisa 100.000 orang baca artikel saya, saudara. Kaget saya, saudara. Kok tiba-tiba ngelonjak? Tiba-tiba saya dapat email, masih zaman email. Diedarkan lewat apa? Email. Di-emailin, ada kesaksian, ada kesaksian. Saya dikontak sama hamba Tuhan dari Amerika Serikat, orang Indonesia. Boleh nggak Bu, saya kesaksikan ini. Karena jemaat saya banyak yang nggak bisa bersyukur. Saudara, orang khotbahin, ada orang komsel di Singapura, orang Indonesia. Boleh nggak Kak, aku bagikan juga ini supaya ibu-ibu yang lagi ngalami tekanan. Mau ngalami, padahal itu belum terjadi apa-apa. Tiba-tiba orang itu tersentuh nengok anak sakit parah. Masih mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidupnya. Tapi meninggal. Kalau orang udah meninggal bisa buat apa, saudara? Nggak bisa buat apa-apa. Tapi Tuhan bilang, ibadahmu mengandung janji. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, ada salah satu gereja yang besar sekali di Jakarta. Nggak kenal saya sebagai artis rohani. Pendetanya tiba-tiba ngomong, undang Ibu Julita Manik. Bukan bilang Julita Manik penyanyi, tantenya Oci Manik. Lu saya dicari tantenya lu, saudara. Buka jalan buat saya pelayanan. Ketika saya khotbah, orang banyak dilawat pada masa itu. Sampai ada lagi yang undang, Bu saya undang lagi ya Bu. Dulu kan gak zaman streaming, saya bawa rekaman. Kenapa? Saya ada saudara saya yang sakit di Singapura, dia perlu dengar berita ini Bu. Saudara saya bilang benar yang terjadi, tapi aku akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia jadi berkat yang luar biasa. Bahkan saya percaya banyak orang yang lebih diberkati. Bahkan mungkin tuayan dia ketika ketemu Tuhan Yesus jauh lebih banyak daripada apa yang saya perbuat. Walaupun saya hidup sampai lebih daripada usianya. Saudara lihat, gak main-main. Kenapa? Bersyukur terus dia. Mempercayai Tuhan. Gak mengeluh, gak tinggalkan Tuhan. Gak sembuh, tetap bertahan dalam imannya. Tetap menguatkan orang bahwa Tuhan Yesus sudah. Oh saudara, jadi berkat. Jadi berkat luar biasa. Artinya apa? Allah bertindak dalam ucapan syukurmu. Tapi Allah akan tidak dekat dengan engkau kalau engkau bersungut-sungut. Sudah meninggal pun masih bisa jadi berkat. Saudara, sekarang saya kalau ke makamnya saya terharu, saudara. Kamu hidup cuma 14 tahun. Tapi imanmu yang tidak luka, rohmu yang kuat, banyak menguatkan orang lain. Lucunya saudara, tulisan tuh viral kemana-mana. Nyampe ke saya, ada orang kirim ke saya lagi. Padahal saya yang nulis. Dikirim ke saya, ini ada kesaksian bagus. Dikirim ke saya, lah ini kan aku yang nulis. Berarti artinya apa? Begitu orang sampai udah gak tahu lagi siapa yang nulis. Disebarkan. Ayo kuatkan sampai. Bukan hanya orang Kristen, non-Kristen juga banyak yang baca. Waktu itu masih era Facebook. Kalau bisa ini difilmkan, ini dibikin dramanya. Ini udah lebih dari 1 liter drama Jepang yang menyedihkan itu. 1 ember, 1 liter air mata. Ini ada anak kok masih bisa bersyukur. Lihat saudara, kenapa dia masih bisa bersyukur? Kuat, tubuh rohaninya kuat. Dia percaya firman Tuhan. Dan apa saudara? Istirahat dalam apa? Ucapan syukur. Gak bisa berbuat apa-apa, ngucap syukur. Julita Manik itu diproses Tuhan luar biasa saudara. Banyak alasan untuk saya bisa mengeluh. Saudara kalau saya bilang saya udah tua, ditolak orang jadi artis, saudara gak percaya kan? Ibu lebay. Saudara ngomong gitu kan, saya baru berapa bulan lalu dari Ambon saudara. Udah kasih fotoku yang terbaru. Biar tahu ini loh aku reality. Ibu gembalanya ketemu saya Bu ngomong gitu. Ternyata ibu sudah tua ya. Coba tuh saudara bayangkan selama saya jadi artis rohani, saudara terlempar ke sana kemari. Aku bisa saja mengeluh. Aku bisa saja gak percaya sama Tuhan. Tapi aku bilang, aku mempercayai firman-Mu lebih daripada apapun. Suami saya bilang sama saya, kamu diundang kok masih mau datang, udah ditolak-tolak kayak gitu karena faktor U. Kok masih mau datang? Orang yang gak tahu saya udah tua kan masih undang saya. Saya bilang, selama saya masih diundang pelayanan, selama saya masih dapat kesempatan walaupun sudah itu panitia kecewa lihat saya akan tetap datang. Artinya apa? Exercise dong.
imanmu kepada Tuhan. Amin. Disuruh ngucap syukur, yang ngucap syukur. Pikirkan apa yang baik, mulia, suci, adil, semuanya. Pikirkan itu. Saudara lihat, istirahat dalam Tuhan. Tuhan, aku sudah habis, gak bisa jadi berkat. Umurku semakin tua, dari umur 40 tahun aku jadi artis. Udah gak mungkin 40 tahun aku tertolak. Sekarang saya lihat ibadahmu, exercise secara rohani mengandung janji. Yes, yes, yes. Saya udah umur 59 tahun nanti bulan ini. Dulu aku malu loh Pak kalau ditanya. Bu, jangan tanya umurku. Pakai poni supaya gak kelihatan udah agak tua. Saudara, biar kuruk-kuruknya sini gak kelihatan. Pakai poni dulu saya. Sekarang tidak ada lagi poni dalam hidupku. Kenapa? Sekarang tanya umurku ya. Tanya kalian umurku. Nah sekarang aku bangga bilang umurku berapa. Artinya apa? Kalau umur segini aku masih bisa ada di mimbar. Dipercaya untuk menyaksikan. Artinya Tuhanku luar biasa. Terobos semua hal yang bisa membuatku mengeluh. Terobos bisa membuat kuku patah. Kenapa aku gak patah? Oh sekarang dong. Kalau dulu orang cari yang muda buat rekaman. Sekarang malah ada label rekaman nanya. Bu ada ngalgi gak yang kayak ibu udah tua? Penyanyi rohani bisa nulis lagu dan bisa sharing firman Tuhan. Saya bilang Pak bukan sembarang tua. Ya kan? Percaya sama Tuhan. Tidak mengeluh. Percaya Bapaknya baik. Seberat apapun seperti Daud mau dilempari batu sampai mati. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudara diberkati. Jangan kalah sama anak umur 13 tahun, amin. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Saudara sebelum engkau mengeluh, ingat dulu apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Banyak yang baik. Banyak yang baik, ingat itu. Percaya kalau dulu dia berbuat baik. Sekarang pun dia akan berbuat baik, ke depan pun dia akan berbuat. Sakitmu belum sembuh, enggak apa-apa. Yang penting sehat dalam secara rohani. Lihat tulang Elisa, sudah mati, dikuburkan. Tulangnya bisa membagikan orang lain, itu terjadi atas keponakan saya. Sudah mati tapi imannya menyelamatkan orang lain. Artinya saudara, Anda dan saya mau dipakai Tuhan luar biasa. Tinggalkan semua keluh kesah. Banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, amin. Aku hanya mau bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.